Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Via Agustina akan membahas materi tentang gangguan dan teknologi pada sistem gerak. Nah, di sini pertama, gangguan pada sistem gerak itu ada 3 macam, yaitu ada gangguan pada tulang, yang kedua ada gangguan pada persendian, dan yang terakhir yaitu gangguan pada otot. Nah, pertama kita akan membahas tentang gangguan pada tulang. Nah, gangguan pada tulang ini adalah kelainan atau gangguan yang terjadi pada tulang kita, entah itu bagian fisiologis dan lainnya. Nah, di sini pertama ada retak tulang dan fraktura, di mana retak tulang dan fraktura ini merupakan keadaan di mana tulangnya itu mengalami gangguan. Retak tulang yaitu keadaan di mana tulangnya itu mengalami keretakan, sedangkan fraktura ini terjadi sampai tulangnya itu mengalami patah. Nah, di sini fraktura itu dibagi menjadi beberapa macam, yaitu pertama ada fraktura terbuka, di mana fraktura terbuka ini keadaannya tulang yang patah ini sampai merobek otot atau merobek sampai keluar dari kulitnya. Nah, sedangkan kalau fraktura tertutup itu patah tulangnya itu tidak sampai merobek kepada kulitnya. Nah, yang terakhir itu ada fraktura yang sampai remuk. Nah, seperti ini, frakturanya ini tulangnya remuk di dalam jadi 3 bagian. Nah, ini merupakan contoh fraktura yang keadaan tulangnya sampai mengalami keremukan. Selanjutnya, dengan keadaan patah tulang itu dapat ditangani pertama dengan cara pembidaian, yang kedua dengan pemasangan gips, dan juga yang ketiga dengan pembedahan internal dan juga ada traksi atau penarikan. Nah, pembidaian bisa dilihat seperti gambar di samping. Pertama ini, nah ini merupakan pembidaian untuk menangani fraktur pada lengan atas, yang ini untuk pembidaian untuk lengan bawah. Sedangkan yang kedua kan ada pemasangan gips, di mana pemasangan gips ini merupakan ketika mengalami patah itu, nantinya itu kita akan memberikan bahan kapur yang diletakkan di sekitar tulang yang mengalami patah. Sedangkan ketika pembedahan internal seperti gambar ini merupakan pembedahan internal. Di sini nantinya itu menempatkan batang logam atau piringan pada tulang yang patah. Nah ini merupakan pembedahan internal. Terus yang keempat ada penarikan, yaitu dengan menggunakan beban untuk menahan anggota gerak yang mengalami perubahan atau pergeseran bentuk dan juga untuk mempercepat penyembuhan. Nah, selanjutnya gangguan pada tulang ada osteoporosis. Lebih tepatnya gangguan ini terjadi pada gangguan fisiologis tulang. Nah, di mana osteoporosis ini merupakan gangguan tulang dengan gejala penurunan massa tulang sehingga tulang menjadi rapuh. Nah, bisa dilihat dari gambar di samping. Nah, ini merupakan tulang yang normal, sedangkan ini merupakan yang osteoporosis. Bisa dilihat kan kalau yang osteoporosis itu banyak terdapat ruangan gini. Nah, ini yang menyebabkan yang dimaksud dengan penurunan massa tulang. Aslinya yang normal gambarnya seperti ini, sedangkan yang osteoporosis ini mengalami penurunan massa tulang. Nah, di mana osteoporosis ini terjadi karena ketidakseimbangan antara hormon kelamin pada pria dan wanita seperti progesteron dan juga estrogen, dan juga ada kurangnya asupan kalsium serta pada kekurangan vitamin D. Nah, hal inilah yang dapat menyebabkan osteoporosis. Nah, osteoporosis ini lama-kelamaan akan menyebabkan tulang kita itu menjadi rapuh dan juga keropos. Sehingga dengan hal inilah kita harus menjaga kesehatan tubuh kita. Nah, yang selanjutnya ada rakitis. Rakitis ini merupakan contoh dari gangguan pada tulang juga, di mana rakitis ini merupakan pelunakan tulang yang terjadi karena kekurangan dan gangguan metabolisme vitamin D, magnesium, fosfor, dan juga kalsium. Nah, rakitis ini dapat menyebabkan kaki itu berbentuk O dan juga berbentuk X, seperti gambar di samping, di mana ini keadaan tulang kita pada keadaan normal, sedangkan ini kaki berbentuk O dan juga kaki berbentuk X. Dan ini merupakan contoh dari gangguan tulang yang
rakitis. Nah, selanjutnya yaitu gangguan pada tulang belakang, di mana gangguan pada tulang belakang itu dibagi menjadi 3, yaitu ada kifosis, lordosis, dan juga ada skoliosis. Nah, pertama yaitu ada kifosis, di mana kifosis ini merupakan keadaan tulang belakang itu melengkung ke arah belakang. Nah, jadi seperti ini. Nah, tulang belakangnya itu melengkung ke arah belakang sehingga menyebabkan keadaan penderita itu menjadi membungkuk. Nah, sedangkan untuk yang kedua yaitu lordosis, di mana lordosis ini merupakan keadaan tulang belakang bagian lumbar atau pinggang itu melengkung ke depan. Nah, ini merupakan lordosis. Sedangkan pada skoliosis ini merupakan di mana keadaan tulang belakang itu melengkung ke samping kiri atau ke samping kanan, sehingga membuat penderita itu membungkuk ke arah kiri maupun ke arah kanan. Nah, ini merupakan skoliosis. Nah, ketiga ini merupakan gangguan yang dapat terjadi pada tulang belakang kita. Nah, cara teknologi penyembuhan gangguan tulang belakang itu yaitu ada yang namanya penyangga atau brace, di mana hal ini dapat menyembuhkan atau dapat mengatasi skoliosis, lordosis maupun kifosis. Nah, tetapi kalau seumpamanya keadaannya menjadi memburuk, hal ini bisa dilakukan pembedahan. Nah, selanjutnya yaitu gangguan pada persendian, di mana gangguan persendian ini terdapat beberapa macam, yaitu diantaranya ada terkilir atau keseleo, dislokasi, ada osteoartritis, ada urai sendi, ada ankilosis, ada artritis reumatoid, dan lain sebagainya. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang osteoartritis, di mana osteoartritis ini terjadi karena terdapat kerusakan dan juga keausan pada tulang rawan yang terdapat di persendian, di mana yang aslinya tulang rawan ini sebagai bantalan pada persendian ini mengalami kerusakan. Nah, dengan adanya kerusakan tersebut, nantinya itu akan menyebabkan pembekakan pada persendian, dan juga nantinya itu akan muncul suara gesekan pada persendian. Jadi, karena tulang rawannya itu mengalami kerusakan, nantinya itu ketika digerakkan, tulangnya itu nanti akan terdapat suara gesekan. Dan juga hal ini dapat menimbulkan nyeri pada persendian dan juga akan nanti memunculkan taji atau tulang tambahan. Dan juga akan terdapat benjolan pada sendi yang ada di jari-jari tangan. Nah, di mana osteoartritis ini dapat diobati, di mana pengobatannya ini bertujuan untuk meredahkan keluhan dan juga gejala penderita supaya bisa tetap beraktivitas secara normal. Nah, di sini cara mengatasi osteoartritis ini bisa dengan fisioterapi, di mana fisioterapi ini dilakukan untuk memperkuat otot-otot di sekitar persendian, dan juga untuk meningkatkan fleksibilitas sendi dan juga untuk mengurangi rasa sakit. Nah, setelah itu terdapat beberapa cara, yaitu diantaranya lagi ada operasi, di mana operasi ini dilakukan untuk memperbaiki sendi dan juga untuk mengganti persendian yang telah rusak. Nah, ketika sendi sudah mengalami rusak, bisa diperbaiki atau diganti dengan melakukan operasi. Terus, terdapat beberapa pola hidup sehat yang dapat mengatasi osteoartritis atau mengurangi osteoartritis itu, yaitu dengan cara rutin berolahraga. Nah, selanjutnya yaitu gangguan pada otot, di mana gangguan pada otot itu bermacam-macam. Yang pertama ada hipertrofi, yang kedua ada atrofi, ada kram otot, ada tetanus, dan juga ada miastenia gravis. Nah, di mana hipertrofi ini merupakan gangguan yang terjadi pada otot yang akibat dari otot yang berkembang menjadi lebih besar.
Jadi ototnya itu berkembangnya lebih besar daripada ukuran normalnya. Nah, hal ini dapat terjadi karena disebabkan oleh aktivitas otot yang terlalu kuat dan juga aktivitas yang terlalu terus-menerus. Nah, hal inilah yang menyebabkan perkembangan ototnya itu menjadi lebih besar daripada yang normalnya. Selanjutnya ada artrofi, di mana artrofi ini merupakan kebalikan dari hipertrofi. Nah, artrofi ini merupakan gangguan akibat otot yang mengecil, di mana yang hipertrofi tadi membesar, yang artrofi ini mengecil. Nah, hal ini artrofi ini disebabkan oleh karenanya otot itu tidak digunakan atau tidak digerakkan, sehingga hal inilah yang menyebabkan otot itu mengalami pengecilan. Terus yang ketiga ada tetanus, di mana tetanus ini merupakan gangguan pada otot itu yang disebabkan oleh Clostridium tetani. Nah, di mana tetanus ini merupakan kejang otot. Nah, di mana ototnya itu nanti itu berkontraksi terus-menerus sehingga nantinya itu tidak mampu untuk berkontraksi lagi karena keterlaluan berlebihan berkontraksi tadi, hal itu dapat menyebabkan nantinya itu tidak mampu lagi untuk berkontraksi. Terus yang selanjutnya ada kram otot, di mana kram otot ini merupakan keadaan di saat otot itu mengalami ketegangan. Dan hal inilah karena ototnya itu mengalami ketegangan, hal ini yang menyebabkan otot itu mengalami sulit untuk melakukan pergerakan, sehingga nantinya itu akan menimbulkan nyeri pada otot tersebut. Nah, otot ini biasanya pada kram otot ini terjadi karena tidak melakukan pemanasan saat melakukan berolahraga. Nah, hal inilah yang menyebabkan otot itu merasa tegang dan juga terjadi kram otot. Selain itu juga terjadi karena kurangnya lancarnya aliran darah pada bagian tubuh dan juga kekurangan vitamin seperti kekurangan vitamin B1, B5, dan juga kekurangan B6. Selanjutnya ada miastenia gravis, di mana miastenia gravis ini merupakan ketidakmampuan otot untuk berkontraksi sehingga penderita itu mengalami kelumpuhan. Di mana miastenia gravis ini merupakan atau termasuk ke dalam penyakit autoimun, di mana sistem kekebalan tubuhnya itu nantinya itu akan mengalami kekacauan dan akan menyerang tubuhnya sendiri. Nah, penyakit ini biasanya itu terjadi kebanyakan pada wanita, di mana usia untuk orang yang menderita myasthenia gravis ini kebanyakan di antara usia 20 sampai 40 tahun. Nah, di mana penyakit myasthenia gravis ini bisa juga disebabkan oleh kerusakan pada kelenjar timus. Nah, di sini ada beberapa teknologi yang dapat membantu mengatasi gangguan pada sistem gerak. Nah, pertama ada radiotrofi, di mana radioterapi ini digunakan untuk mengobati kanker tulang ataupun tumor tulang. Nah, radioterapi ini bisa digunakan. Terus ada kemoterapi, ada operasi. Nah, di sini juga ada sepatu. Nah, sepatu ini digunakan untuk membantu mengatasi kelainan pada kaki yaitu sepatu ortopedi untuk membantu mengatasi kaki Selanjutnya ada tongkat, ada kursi roda, di mana hal ini untuk membantu orang yang mengalami gangguan pada sistem geraknya. Terus yang selanjutnya ada kaki bionik dan juga ada tangan bionik. Nah, semua alat tersebut digunakan untuk mengatasi gangguan pada sistem gerak dan juga untuk membantu orang yang mengalami gangguan untuk melakukan suatu pergerakan, entah itu berjalan, entah itu membantu ketika memegang sesuatu, dan lain sebagainya. Nah, mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Apabila ada
kesalahan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.